Selamat malam sahabat Night Call GPIB. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Elizabeth Martina Tarigan Rumpuin selaku Ketua Majelis Jemaat di GPIB Benowo, Surabaya. Kini sebelum kita memasuki waktu istirahat, mari kita merenungkan kembali firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-34. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh-Nya yang kudus. Kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini. Kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu yang menghantar kami pada waktu istirahat kami. Memaknai kembali perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus sehingga kami dapat mengerti, memahami, serta menjadikannya kekuatan di dalam kehidupan kami selanjutnya. Terpujilah Kristus. Amin. Sahabat Night Call, mari kita membaca Injil Yohanes pasal 9 ayat 29 hingga ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan mengatakan, kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, sungguh mengherankan, kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah mencelikkan mataku. Kita tahu bahwa Allah telah mendengarkan orang-orang berdosa. Sebaliknya, setiap orang yang saleh dan melakukan kehendaknya, dialah yang didengarkannya. Dari dahulu sampai sekarang, tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang dilahirkan buta. Jikalau orang ini tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka kepadanya, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Sahabat Night Call GPIB, pembacaan kita pada saat ini tentunya kita sudah membacanya sejak awal, di mana orang buta ini berjumpa dengan Yesus dan murid-murid dalam perjalanan. Dan murid-murid Tuhan Yesus juga sempat mempertanyakan dosa siapa sehingga orang ini menjadi buta. Karena kita mengetahui bahwa pemahaman orang-orang Yahudi bahwa sakit penyakit, kemiskinan, penderitaan, semuanya disebabkan karena dosa. Tetapi Yesus mengatakan bahwa ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan. Nah, ketika orang buta ini kemudian disembuhkan, banyak orang yang bertanya-tanya, menjadi heran, termasuk pemuka-pemuka Yahudi. Mereka menginterogasi orang buta ini. Oleh siapa? Bagaimana cara orang buta ini kemudian menjadi sembuh? Bahkan hal tersebut dipertanyakan berulang-ulang kali, yang menyebabkan orang buta ini lalu juga mempertanyakan kepada pemuka-pemuka Yahudi, mengapa mereka tidak tahu siapa yang menyembuhkannya? Apa yang disampaikan oleh orang buta ini, bahwa bukankah orang-orang yang benar adalah orang-orang yang didengarkan doanya. Dialah yang menerima segala jawaban daripada Allah. Artinya orang buta ini ingin mengatakan bahwa yang menyembuhkannya, yaitu Yesus itu, adalah orang benar dan berasal daripada Allah. Dan hal ini yang menyebabkan pemuka Yahudi menjadi marah, kemudian mereka mengusir dia keluar. Berbicara pengusiran ini bukan hanya mengusir orang buta ini dari tempat itu, tapi yang mau disampaikan bahwa orang buta ini atau yang sudah disembuhkan ini dikucilkan. Dapat berlangsung selama 30 hari, bahkan dapat diperpanjang menjadi 60 hari atau 90 hari. Ia tidak boleh datang ke sinagoge, bahkan juga ketika ia dapat dijatuhi hukuman yang serius, begitu dikatakan, bahwa ia bisa saja dijatuhi kutuk. Nah, tentunya
hal ini bukan hal yang mudah untuk dapat diterima oleh seseorang ketika ia dikucilkan dari tempat atau di mana ia berasal. Tetapi sahabat Nightcall yang diberkati oleh Yesus Kristus, dari sini kita belajar bahwa orang buta yang telah disembuhkan ini mempertahankan kesaksiannya. Bisa dikatakan bahwa apapun yang akan ia hadapi, meskipun mungkin ia harus dikucilkan, disingkirkan, dijatuhi hukuman kutuk, ia dapat menerimanya. Karena ia sudah disembuhkan, ia sudah dipulihkan, ia mempunyai iman percaya bahwa yang menyembuhkannya ini berasal daripada Allah sendiri. Lalu bagaimana dengan kita? Sahabat Nightcall yang diberkati oleh Yesus Kristus. Sepanjang hari ini pastinya kita adalah pribadi-pribadi yang sudah menerima begitu banyak pekerjaan-pekerjaan Allah yang mencelikkan mata kita. Mungkin kita tidak buta secara jasmani, tapi dengan banyaknya persoalan, dengan banyaknya pergumulan, kita menjadi buta iman. Kita tidak lagi mempercayai apa yang Allah bisa lakukan, bisa perbuat dalam kehidupan kita. Tapi biarlah apa yang boleh kita jalani, bahkan kalau kita boleh ada hingga malam hari ini, kita akan kembali menutup hari ini dengan waktu istirahat. Kita telah membuktikan bahwa Allah telah bekerja, Allah telah melakukan banyak perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita. Dan itu yang harus kita syukuri. Bukan hanya harus kita syukuri, tetapi kita juga harus memberikan kesaksian bagi banyak orang di tengah-tengah keluarga kita, bagi sesama yang kita jumpai di dalam perjalanan, di dalam pekerjaan, bahkan juga ketika kita mungkin harus menerima banyak tantangan, juga suatu perbuatan yang mengucilkan kita dari lingkungan. Tidak apa, asalkan kita tahu dan mengimani bahwa kesaksian kita ini tidak menjadi sebuah kesia-siaan, tapi kesaksian ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan, Allah yang kita sembah, Allah yang telah menjaga kita, melindungi kita, dan memberkati kehidupan kita. Mari kita menutup hari kita ini dengan rasa syukur, mengimani kembali bahwa esok pagi kita akan kembali bangun, dan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang menemukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami datang kepadamu. Kami mau mengucap syukur untuk segala pekerjaan Tuhan yang boleh menjadi bagian di dalam perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya itu dapat mencelikkan mata rohani kami bahwa tanpa Tuhan sesungguhnya kami bukanlah siapa-siapa. Tanpa Tuhan kami tidak dapat melewati hari ini yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Tetapi karena Tuhanlah Allah yang memampukan kami untuk menutup hari ini dalam damai sejahtera Allah. Terima kasih ya Tuhan, kiranya esok pagi kami akan bangun kembali dan kami akan memberikan kesaksian yang benar di dalam setiap perkataan kami, di dalam setiap perbuatan kami, di dalam perjumpaan kami kembali dengan sesama. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan dari sekarang, esok hingga kekal. Terpujilah Kristus. Amin. Selamat malam sahabat Nightcall GPIB. Tuhan Yesus memberkati.